Saudara Mas Roy dan teman-teman TPUA itu seandainya saya agak sedikit melenceng ya. Kalaupun yang turun itu Nabi Isa ke bumi mengatakan terlalu bahwa jauh kayaknya maksudnya begitu. Sarah ini bahwa itu adalah melanggar pasal 28 loh ini. Itu adalah asli. Misalkan nih. Ini kan misalkan asli, tetap dipercaya Mbak. Kita nggak akan sampai ke sana, tapi kita akan hanya membahas soal ijazah Joko Widodo. Kan beberapa episode sebelumnya tuh wis tak singgung kan, beberapa Jokowers atau fans Bradia, para pemujanya yang sikapnya sok heroik. Wow, berani, kendel. Dan ada yang kemendel juga itu. Buat ngebela Jokowi. Wah, gini loh Mas, dan mbak-mbak itu. Dan handai tolan semua. Membela atau berargumen buat menjelaskan keyakinan atas tokoh yang kita dukung, itu sesuatu yang biasa. Om Begawan juga pernah. Lumrah lah. Hanya saja cara pembelaan itu loh. Kan ya sing masuk itu loh. Yang met loh, istilah masa lalunya itu masuk Pak Eko gitu loh. Jadi jangan ngawur. Nek apa yang dituturkan, apa yang disampaikan itu sampai di luar angkasa alias di luar Nurul, kan malah jadi geguyune wong sekolah. Nah, ini bila bangunan logika yang disodorkan, bantahan kalimat malah offset keluar. Itu ya marahi blunder. Kita yang ikut nyimak diskusi, jadi bingung dewe. Kok sejauh itu yang hanya buat membela orang gitu. Seperti yang terlihat di video opening tadi. Kan jelas banget toh. Bung Ade Darmawan yang mengadukan Pak Roy Suryo perkara tudingan ijazah palsu. Kok ya bisa-bisanya ngebawa nama Nabi Isa. Kebangetan ini. Dalam sebuah talk show itu di media mainstream, atas omongannya itu angker Kompas TV kelihatannya itu gelandapan, kebingungan atau buru-buru memotong. Nah, karena menyebut-nyebut Nabi, wah ini bisa pelecehan agama, urusannya tahu. Dan mengalihkan pembicaraan. Untungnya loh video itu nggak viral. Gak dipotong-potong. Nek sampai nyebar kemana-mana, wah, Bung Ade bisa dituduh atau dilaporkan melakukan penistaan agama. Ini loh yang bikin miris ini. Ayolah, bila ada masalah, berdebatnya itu sing sehat, sing waras, sing cerdas. Kita saling tidak tahu dan tidak setuju. Itu diakui di negara ini. Berbeda itu bukan tindak pidana loh. Tidak pula perilaku kriminal loh. Ngapain bawa-bawa Nabi Isa bro? Loh, jangan. Kenapa nggak menunjukkan saja? Di mana titik lemah argumen Mas Roy yang paling bisa diungkapkan atau pendapat Anda? Di mana itu titik lemahnya? Berdebat di TV, di podcast, di acara apapun, idealnya membuat semua itu terang benderang dan mencerdaskan yang nonton. Biar pada ngambil kesimpulan sendiri-sendiri. Perdebatan atau diskusi tentang sebuah perkara itu bukan pertandingan olahraga loh. Bukan pertandingan tinju yang bat-bat, bras. Meski ada yang kalah, ada yang menang. Tidak begitu. Nah, yang sulit dipahami itu, Bung Ade Darmawan ini sebenarnya cukup siap enggak sih buat ngadepi Bang Roy Suryo dalam perkara ijazah ini yang sangat misteri ini. Nah, memang enggak siap, Mbok, tidak perlu memaksakan diri biar dikenal banyak orang. Jabatan Bung Ade kan sudah Sekjen Pradi Bersatu. Itu wes level 2 loh itu. Dan nggak butuh dikenal lewat TV. Nggak perlu. Yang lagi diomongkan itu seputar pembuktian ijazahnya Jokowi loh. Yang diduga palsu. Ingat loh, yang diobrolin itu bukan cerita-cerita Nabi, bukan kisah-kisah Rasul, pembawa pesan Tuhan. Apa coba urusan Nabi Isa sampai disebut-sebut dalam topik perkara ijazah misterinya Jokowi ini? Apa orang macam ginian pendukung-pendukung berubah jadi garis keras ini? Pada berebut dapat posisi gitu. Lalu menjilat, mendukung, memuja biar jadi komisaris itu.
Lah ini lagi cerita viral kalau memuja dikit aja langsung komisaris. Yang lain wis untuk kursi ya, dapat jabatan, entah jadi menteri, wakil menteri, komisaris, staf ahli dan segala macam lah. Lah akhirnya yang sing durung eneng jabatan di pemerintah atau BUMN pada berlomba-lomba buat cari perhatian. Ini mungkin loh, bukan menuduh. Ya tidak selalu benar, asumsiku itu tidak selalu benar. Tapi ini lagi kayak gini ya di Indonesia ini. Siapa yang pintar menjilat, siapa yang pintar memuja, langsung dapat jabatan. Toh ada ini posisi atau jabatan ditempati sama orang yang suka kritik Pak Jokowi juga. Itu Menteri Kebudayaan. Dulu pernah sering ngeritik itu. Terus Wakil Menteri Perumahan, kemudian Menteri HAM. Dulu 10 tahun orang kendrat itu. Menye-menye. Istilahnya itu ben-biar itu umyek soal kepemimpinan Jokowi. Nyatanya sekarang setelah berubah dengan mendukung, memuja dan sebagainya, lah punya kedudukan. Nah, balik ke barisan para pendukung Jokowi ini. Kayaknya mereka mesti di-training dulu, dilatih dulu lagi, dikuatkan mental maupun pengetahuannya itu. Nek mung sebatas itu, wah remuk bro. Lu agar di masa mendatang, nggak lagi sampai berpendapat, malah loncat jauh banget, offset itu. Nah pendukung model ginian itu justru bikin nama orang yang didukung tambah buruk, hancur. Seakan-akan si pendukung kehabisan stok untuk berdebat, buat merespon apa yang disodorkan lawan debatnya itu. Jelas itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Dan setelah 2 hari tak tunggu, pegawai nunggu ini, berharap-harap ada yang mengupas hal ini. Berbagai analisis yang disampaikan Mas Roy Suryo itu. Perkara dokumen ijazah yang pating pecotot, mecotot itu loh. Ini sepi-sepi saja, nggak ada yang ngupasin. Ini makin membuktikan loh. Kajian yang dikerjakan Mas Roy, Bung Rismon dan Pak Rizal, Dr. Tifa dan lainnya itu bukan level metode yang asal-asalan. Itu basics keilmuannya itu tinggi. Orang gere. Loh, tidak ada pemberitaan atau konten dari para pembela mengupas sisi kelemahan metode Pak Roy yang disodorkan itu. Yang membuktikan diduga ijazahnya Jokowi itu palsu. Dengan metode-metode yang disodorkan Mas Roy. Aku tadi kelingan ini. Nek ngomong ke babakan Nabi dan Jokowi, pikiranku langsung connect nih. Sama yang namanya Dedi Nur Palaka itu. Kan sebelumnya rame tuh. Kader PSI yang mengklaim bila Pak Jokowi itu memenuhi syarat buat jadi Nabi. Level ngawurnya Bung Dedi itu level kolonel itu, kelas dewa itu. Itu yang di atas Bung Ade Sidik lah. Ngawurnya itu. Ya tetap podo ngawurnya kayak gini. Yang satu menyamakan seperti Nabi, yang satu nyebut-nyebut Nabi Isa. Masalah misteri ijazah. Oh, no, hubungannya apa? Dan ini kedua kalinya bicara tentang Pak Jokowi. Lah kok melayune ke orang suci utusan Tuhan. Kuanat loh. Loh apa para Jokowi itu sewaktu dikumpulkan sama elit mereka. Memang didoktrin begitu. Kok ya bisa mirip-mirip. Sementara yang diangkat itu sesuatu yang jauh berbeda. Seakan-akan ada disodorkan sesuatu yang menyangkut agama. Terus lawan debat langsung diam gitu. Oh enggak. Akibatnya apa? Neng jero kene itu. Karo kene itu. Otomatis ya mikir. Apa beneran itu para pendukungnya, pemuja, penggemar, penjilat tanpa sadar menganggap bapak yang suka berkemeja lengan putih itu beneran setara nabi dan punya syarat-syarat untuk jadi nabi? Benarkah dia sehebat itu? Ini kan pandangan yang wis ra bener, kelewat batas. Cara mengaguminya seseorang, mengagumi seseorang, memuja seseorang, kok sejauh itu loh. Loh perasaanku dulu. Sejak 2004 sampai jelang 2023, sewaktu masih mendukung Jokowi saya ini, nggak sampai mikir semua loh. Nah, saya hanya mikir Pak Jokowi itu pekerja keras sebagai pemimpin negara, kerja. Wah ternyata, coba ngompol ingat-ingat itu. Apa Bung Denny Siregar, Mas Alip, Bung Islah Bahrawi, tekan Bung Adema Armando loh, yang sekarang balik.
memuja-muja dan dapat komisaris itu. Atau yang lainnya, pernah gitu mengaitkan dengan agama. Mereka tidak pernah dan berhati-hati dalam menyampaikan kritikan, pendapat dan sebagainya. Termasuk pembelaan. Mendukung Jokowi sangat hati-hati dulu dan profesional semua itu teman-teman tuh. Silakan bila ada yang pernah merasa di periode 2004 sampai 2023 awal itu. Ada gitu buzzer Jokowi nyenggol agama demi membela, enggak ada. Tak jamin ngeluh-ngeluh itu. Cari omongan setara Bung Ade sama Bung Deddy Palaga itu. Enggak ada. Enggak ada terlintas menilai kalau seluar biasa apapun Jokowi. Tingkatannya setara pemimpin umat agama. Oh, ya adoh Bung. Jangankan sama Nabi, lawang sama perjuangan Bung Karno saja. Jauh kontribusinya. Serta perjuangan hidup yang ditempuh. Apa yang telah diperbuat Jokowi untuk Indonesia? Kalau hanya membangun, ada duitnya. Membangun bendungan, ada duitnya. Buat negara ini loh. Dan waktu Jokowi masih jejak, gak ada tuh para pendukung nyebut-nyebut Nabi buat menaikkan citra Jokowi. Ayolah, berdebatlah sesuai dengan apa yang diperdebatkan. Tidak perlu melebar kemana-mana. Fokus sama sesuatu yang memang sedang jadi perdebatan. Kalau ijazah ya ijazah. Kenapa ijazah diperdebatkan? Karena ada kejanggalan, menemukan titik kejanggalan awal. Bukan menfedah, Bung. Om Begawan ini kerap di berbagai tempat berdebat sama orang. Ya mayoritas tentang politik. Apalagi setelah jadi host di Seward itu. Yang sudah hampir 1.300 episode. Tambah banyak yang mau ngajak debat saya. Loh, andai kalah argumen, tapi masih berkeyakinan benar, ya sikapku diem. Nggak jawab dulu. Misal kita unggul di perdebatan, bisa membalik atau memperlihatkan bukti. Yang kita sampaikan itu pas. Tidak kemudian lawan debat tak habisi. Nggak gitu, justru saya pahamkan. Saya berikan pemahaman agar tahu apa kesalahan mereka. Atau misalnya ini, tokoh lawan debat lalu tak hina-hina. Gak sampai semono ada itu. Atau orang yang tak ajak debat, tak buka aibnya. hubungan dengan yang saya debatkan, yang tak bisa gitu. Om Begawan ngerti nih buruknya kepribadiannya dia misalnya. Lalu perdebatannya tidak ada hubungannya dengan kepribadiannya. Ngapain harus diungkit-ungkit? Anti untuk melakukan itu. Berdebat sesekali lagi bukan pertandingan olahraga. Bukan pertandingan fisik. Tapi pertandingan adu argumentasi. Gak cari kalah dan cari menang enggak. Mencari kesepahaman. Menang ya hanya sekedar membuktikan toh. Kebenaran yang kita yakini. Kalau toh pun kalah. Ya, saya kembali refleksi, Om Begawan. Ya, introspeksi, apa sebenarnya kesalahan, kekalahan, hal yang kita berdebatkan. Loh, jangan-jangan emang pemikiranku yang keliru. Cara-cara yang mereka lakukan. Nah, kita semua bersikap begitu. Percayalah, makin hari kita bakal semakin matang. Makin sering berpikir juga. Akhirnya bila kita mau mendukung gitu, atau punya pendapat atas segala sesuatu, otak terbiasa berdialektika sendiri kok. Berputar sendiri, mencari jawaban, berpairing partner. Lah ngompol terus ya bisa kok. Rutin nyimak ngompol nih yang saya bawakan ini. Buat meningkatkan pengetahuan, ben cerdas, makin mematangkan pemikiran. Nggak akan membuat kita makin dewasa, baik secara kehidupan, politik, dan sebagainya. Malah pinter berdebat nanti. Dan benar dalam memilih jalan hidup. Bisa tidak salah. Karena kita cerdas. Bukan sebagai pendukung, memuja, penjilat yang ngawur itu. Apalagi naik adu argumentasinya itu tentang politik. Kan tinggal aspek sudut pandangnya saja. Tuh. Karena mungkin berbeda cara berdebat. Cara menyampaikan berbeda. Nah, ini ya hanya sebatas adu argumentasi loh. Mana kerangka berpikirnya yang jelas dan mana yang enggak. Bisa pula loh, mana yang didukung data-data valid. Atau di sisi lawan datanya enggak kredibel. Nah sudah itu aja. Ngapain sampai bawa-bawa pemimpin umat, apalagi nyebut-nyebut Nabi Isa. Itu malah ketahuan kegagalan kerangka berpikir kalian itu.
Lah modelan kayak Bung Ade Darmawan itu gak jauh beda sama Bung Sylvester Matutina itu. Yang suka menampakkan emosinya. Bahkan dia lebih kejam dari iblis. Ya yang bilang loh, gak kehitung tuh. Bila muncul di TV sering merasa terpojok. Lalu emosi. Jak gelut. Apa itu? Aneh juga ini Om Begawan melihat dia itu. Pemimpin relawan loh, ketua relawan loh, kok gampang tersulut itu. Pisan kas ini. Berdiskusi itu sama-sama menunjukkan pertempuran pikiran pada satu isu tertentu. Titik, jangan melebar. Contoh lain ini. Misalnya nih Om Begawan ngonten tentang PDIP atau Bu Mega. Gak pernah tuh Bung Karno yang proklamator dan bapaknya Bu Mega tak bawa-bawa. Sebab konteks kekinian sudah berbeda. Apalagi misalnya topiknya perkara PDIP. Yang ngapain Bung Karno tak singgung-singgung? Bukan berarti lalu Bung Karno tidak ada jasa. Makanya kalau tiba-tiba Bang Ade dalam kalah berdebat, ya, berargumentasi tiba-tiba nyebut nama Nabi Isa, disebut di ijazah Jokowi, itu konyol. Konyolnya nemen itu bro. Membicarakan sang proklamator, ada yang dikupas misalnya tentang perjalanan presiden-presiden Indonesia, loh ada hubungannya. Itu lain lagi. Bu Mega dan Bung Karno otomatis disebut semua. Nah, Om Begawan yang ngerti lah, paham bener. Sebagian pendukung Jokowi, nek komentar di Ngompol, itu mayoritas ya menghujat saya, menghujat Ngompol, menghujat Om Begawan. Itu tak sadari, tak pahami. Kapasitas mereka cuma segitu. Nggak bisa di-upgrade, nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya bisanya ya menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan, memutarbalikkan fakta. Yang benci lo, yang dituduh benci gue. Biasanya gitu. Padahal narasi Ngompol itu jauh dari semua itu. Memaparkan alias membedah sebuah topik dari berbagai sisi. Meyakini satu hal, tidak lantas membuat konten Ngompol tutup mata atas hal-hal yang melingkupinya. Contoh ini. Nek bahas Jokowi, Om Begawan tidak melupakan apa yang sudah didegaskan, diperbuat untuk negara ini. Effort Presiden Jokowi itu untuk banyak membenahi infrastruktur Indonesia. Tetap gak tak lupakan dulu. Nah ketika akhir jabatannya belok, ya tak kritik, gak bisa. Karena Om Begawan ini seorang pendukung profesional. Ketika yang tak dukung itu udah belok, ya saya kritik gitu. Nggak mau ikut jilat terus itu. Lama-lama lidah saya bisa ketarik. Lalu membenahi beberapa destinasi wisata, membangun bendungan, oh ya baik itu, waduk, bikin Trans Papua dan lain sebagainya. Tidak saya lupakan, tetap bagian jasa Jokowi. Dan bilang Ngompol ngumas tentang politik dinasti, cawe-cawe atau kasus korupsi yang makin banyak terbongkar saat Jokowi memimpin 10 tahun terakhir ini. Diacak-acaknya konstitusi, dirusaknya demokrasi. Pemerintah sekarang yang makin jeblok, itu ya salah satu kontribusi kesalahan Jokowi. Kita bila mau menilai itu bukan individunya, tetapi perilaku atau sikapnya dalam mengambil kebijakan. Jadi gimana nih para relawan ini? Para buzzer-buzzer yang dikumpulkan kemarin, yang dibayarin tuh, para pendukung juga YouTuber semua. Masih ada yang mau niru kekonyolan Bung Ade Darmawan sama Bung Deddy. Konyol loh. Oke ya, jangan salah paham. Ini pesan dari Om Begawan, supaya kita bisa cerdas dalam berpikir, dalam berargumentasi. Nggak ngawur gitu. Salam Begawan, salam Ngompol. Sampai jumpa. Dadah.